Kalau kamu sekarang kerja di bank, atau punya keluarga yang kerja di bank, ada satu pertanyaan yang mungkin pernah bikin kamu nggak bisa tidur malam. Apakah uang yang aku terima setiap bulan ini halal, atau aku sedang terlibat dalam sesuatu yang dalam Islam disebut riba? Hari ini, kita bahas tuntas. Bukan untuk menghakimi, tapi supaya kamu punya ilmu yang cukup untuk mengambil keputusan terbaik dalam hidupmu. Sebelum kita bicara soal pekerjaan di bank, kita harus paham dulu, apa itu riba? Dalam bahasa sederhana, riba adalah tambahan atau keuntungan yang diambil dari transaksi pinjam-meminjam uang, tanpa ada pertukaran barang atau jasa yang setara. Bayangkan ini, kamu meminjam uang 1 juta kepada temanmu. Sebulan kemudian, dia minta kembali 1,2 juta. Tambahan 200.000 itu, tanpa ada usaha, tanpa ada risiko yang ditanggung temanmu, itulah yang disebut riba. Islam melarang ini karena sistem ini menciptakan ketidakadilan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertekan. Dalam Islam, riba dibagi menjadi beberapa jenis. Yang paling sering kita dengar ada 2. Pertama, riba nasiah, yaitu tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran. Inilah yang paling mirip dengan bunga bank modern. Kedua, riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Misalnya tukar emas 10 gram dengan emas 12 gram. Para ulama sepakat bahwa riba nasiah, yang mirip bunga bank, hukumnya haram secara tegas. Dan inilah yang menjadi inti perdebatan soal bank konvensional. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua bank sama? Jawabannya tidak. Ada perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, nasabah yang menyimpan uang dapat bunga, nasabah yang meminjam bayar bunga. Bunga inilah yang mayoritas ulama sebut sebagai riba. Bank syariah beroperasi dengan akad-akad Islam seperti mudarabah, bagi hasil, musyarakah, kemitraan, murabahah, jual beli, dan ijarah, sewa. Keuntungan dibagi berdasarkan usaha nyata, bukan angka persen yang dipatok di awal. Ini perbedaan yang sangat fundamental. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti, bagaimana hukum bekerja di bank? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpandangan bahwa bekerja di bank konvensional hukumnya haram, karena membantu berlangsungnya transaksi ribawi. Ini berdasarkan prinsip bahwa dalam Islam, membantu dalam dosa juga bisa terkena hukum yang sama. Namun ada juga ulama yang berpandangan lebih fleksibel, mereka membedakan berdasarkan posisi dan tugas. Seorang teller yang hanya melayani transfer, atau seorang staff yang membangun sistem, dianggap berbeda dengan credit officer yang langsung memproses akad pinjaman berbunga. Perbedaan ini nyata dan perlu kita pahami. Mari kita lihat contoh konkret. Bayangkan 2 orang, Ahmad, seorang teller di bank konvensional. Tugasnya setiap hari adalah melayani nasabah, transfer, tarik tunai, setor. Dia tidak pernah membuat kontrak pinjaman berbunga. Apakah Ahmad berdosa? Disinilah para ulama berbeda. Lalu ada Budi, seorang analis kredit yang tugasnya menilai dan menyetujui pinjaman dengan bunga 12% per tahun. Budi secara langsung terlibat dalam proses akad ribawi. Hampir semua ulama sepakat Budi berada di posisi yang lebih rentan. Ini bukan berarti Ahmad bebas total, tapi tingkatan keterlibatannya berbeda. Dan dalam Islam, perbedaan ini penting untuk menentukan kadar tanggung jawab. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tingkatkan ilmumu. Jangan hanya mengandalkan satu sumber. Tanya kepada ulama yang kamu percaya. Pelajari fikih muamalah secara serius. Kedua, jika kamu merasa tidak nyaman dengan posisimu sekarang, pertimbangkan untuk pindah ke bank syariah atau ke posisi yang keterlibatannya dengan transaksi ribawi lebih minimal. Ini bukan harus dilakukan dalam 1 hari, tapi buat rencana. Ketiga, selama masih bekerja di sana, perbanyak amal kebaikan, perbanyak sedekah, dan terus niatkan untuk mencari yang lebih baik. Islam menghargai proses, selama niat dan arah kita benar. Keempat, berdoa dan minta petunjuk. Kita manusia, tidak sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengerti kondisi hambanya. Jadi, apa kesimpulannya? Bekerja di bank konvensional bukan perkara hitam putih dalam Islam. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang jelas, semakin langsung keterlibatanmu dalam transaksi berbunga, semakin berat hukumnya menurut mayoritas ulama. Bank syariah menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Dan yang terpenting, jangan berhenti belajar.
Ilmu adalah lampu yang menerangi jalan. Kalau video ini bermanfaat, tolong bagikan ke rekan-rekan yang juga perlu jawaban atas pertanyaan ini. Subscribe, dan tinggalkan komentar, apa yang kamu rasakan setelah nonton video ini. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Tulis di bawah, dan kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ini artinya kamu serius mencari ilmu, dan itu adalah langkah pertama yang luar biasa. Jangan lupa, kita masih punya banyak topik seputar keuangan Islam yang akan kita bahas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan untuk hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.